Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ba'du. Kembali bertemu dengan saya Suherman Guru Channel akan membahas tentang Quran surat Luqman surat ke-31 ayat 13 dan 14 serta Quran surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk komite dasarnya bisa dilihat, yaitu mengevaluasi makna Quran surat Al-Baqarah surat Luqman 13-14 dan Al-Baqarah 83. Kemudian sampai selesai juga ada tujuan pembelajarannya. Ini ada 4 yang bisa dipelajari, mulai dari mengevaluasi, membaca, mendemonstrasikan hafalan, serta mempresentasikan dari hasil analisis tersebut. Baik, untuk itu mari kita simak bacaan dari Quran surat. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapamu, hanya kepadalah kembalimu." Bahas kali ini, insya Allah kali ini pada surat Luqman ayat 13 dan ayat 14. Baik, silahkan sebelum dimulai pembahasannya supaya makin ramai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qa adalah mad tabi'i. Kenapa disebut mad tabi'i? Karena ada alif mati. Sebelum huruf alif mati itu, yaitu huruf qaf bertanda fathah. Itu adalah mad tabi'i. Ingat ya, pokoknya apabila ada alif mati, sebelum huruf alif mati itu ada tanda fathah, itu adalah mad tabi'i. Luq adalah qalqalah sugro. Kenapa sugro atau kecil? Karena ada di tengah kalimat. Manulib sama ya, lib qalqalah juga, qalqalah sugro. Nihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya. La man tabi tusyrik billah. Bil lam jalalah tarkik, jadi dibacanya itu tipis. Billah, bukan billah seperti itu, tapi billah. In adalah gunnah musyaddadah. Ini ada dalam pembahasan nun dan mim bertasydid. Seperti itu. Innash itu adalah alif lam samsiah. Bisa diperhatikan di sini ada huruf alif lam, kemudian alif lamnya itu tidak terdengar, dan ada huruf berikutnya yang bertasdid. Ya, itu namanya alif lam samsiah. Syirka labul mun adalah idhar khalqi. Tanwin, nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf alif, ha, kha, ain, gin, ha, itu adalah idhar.
Coba saya ulangi ya. Nun mati dan tanwin atau tanwin bertemu dengan huruf alif, ha, kha, ain, jim, ha, itu adalah idhar khalqi. Contoh di sini adalah mim yang memiliki tanda tanwin yaitu domah tain bertemu dengan huruf ain, maka dibacanya jelas. La zulmun azim. Azim adalah mad arid disukun. Wawasoi soi itu adalah mad lain. Ketentuannya apabila ya mati atau waw mati, huruf sebelumnya itu bertanda fathah. Contoh soi seperti itu. Nal, nah, nal ada huruf alif, lam, lamnya berbunyi terdengar. Ini adalah alif lam qamariyah. Seperti ing, nun mati bertemu dengan huruf sin. Itu adalah ikhfa. Ikhfa hakiki. Sa mad tabi'i. Na biwa wa mad tabi'i lidai. Itu adalah mad lain. Laihi hamalat adalah gunnah musyaddadah. Muhuwah nan fathah tain bertemu dengan huruf ain. Tadi adalah idhar khalqi. Ala wah niu kasroh tain bertemu dengan huruf waw yaitu idgham bigunah. Idgham bigunah itu hurufnya alif mohon maaf maksudnya ya mim nun waw seperti itu. Yam nu ya mim nun waw. Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya mim nun waw, maka dibacanya dimasukkan, namanya idgham bigunah. Wahni wa fi so mad tabi'i, luhu wa fi juga mad tabi'i, a mad tabi'i. Fi di situ ya mati sebelumnya tanda pada huruf fa-nya itu tanda kasroh, itu juga mad tabi'i. A mad tabi'i, alif mati sebelumnya huruf ain tanda fathah, itu adalah mad tabi'i. Mai mad lain, ya mati sebelumnya tanda fathah. Ingat, mad lain itu ya mati atau waw mati sebelumnya tanda fathah. Anishkur li ya mati sebelumnya kasroh yaitu mad tabi'i. Waliwa itu juga mad tabi'i. Dai mad lain. Daik kalau di wakaf mad arid lisukun. Ilayal yal alif lam qamariyah, alif lam kemudian lamnya itu terdengar terbaca, itu adalah alif lam qamariyah. Masir mad arid lisukun. Di antara tafsir Quran surat Luqman 13-14 adalah ayat tersebut mengandung pengertian bahwa hendaknya kita saling menasihati. Apabila di antara kita ada yang lengah dan akan berbuat kemaksiatan atau kejahatan ataupun kemusyrikan atau yang lainnya, kita berkewajiban mengingatkannya. Ini jelas bahwa sesuai dengan hadis Rasulullah yang berbunyi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika da'aful iman. Rawahul Muslim. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, kekuasaannya. Apabila tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah iman yang paling lemah. Selanjutnya kita akan mempelajari Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Simak bacaan.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Assalamualaikum. Tajwid yang akan saya bahas adalah tajwid surat Al-Baqarah ayat 83. Mudah-mudahan pembahasan mohon untuk disimak. Wa id akhadna, na itu adalah mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Ada alif mati sebelumnya huruf nun bertanda fathah, maka dibaca mad tabi'i. Mi juga mad tabi'i. Loh, kok kenapa mad tabi'i? Iya, karena apa? Ya mati, sebelum huruf ya mati itu hurufnya ada yang bertanda kasroh, yaitu mim. Mi sa mantobi'i. Ko bani ini mad ismu fasil. Isro mad wajib muttasil. I mantobi'i. La mantobi'i. Ta'budu du juga mantobi'i. Kenapa? Ada waw mati sebelumnya huruf dal itu bertanda domah. Jadi ada 3 ya. Apabila alif mati sebelumnya bertanda fathah, apabila ya mati sebelumnya bertanda kasroh, dan apabila domah itu setelahnya huruf waw mati itu adalah mad tabi'i ya. Contoh ini, la ta'budu du mad tabi'i. Illa itu adalah lam jalalah tafhim atau dibaca tebal. Lan ta'buduna illallah gitu. Bukan tipis tapi tebal dibacanya. Wabil bil ada alif lam dibaca lamnya berarti alif lam koma ria. Bil wa mad tabi'i lidai dai. Nah, itu adalah mad lain. Mad lain itu apa? Yaitu apabila ya mati sebelumnya ya mati dan waw mati sebelumnya itu ada huruf bertanda fathah. Daini ihsa mato bi nau idgham bi gunah. Nau idgham bi gunah. Fathah tain bertemu dengan huruf waw. Itu adalah idgham bi gunah. Wadhil adalah alif lam komariah. Alif lam ada huruf alif lam kemudian lamnya itu terdengar, itu adalah alif lam komariah. Qurba wal alif lam komariah. Yatama wal alif lam komariah. Masa ki mantobi'i ya. Ini waqulu mantobi'i wawu ya. Lin na mantobi lin itu adalah gunnah musyaddadah. Lin itu adalah gunnah musyaddadah. Na mantobi husnau idgham bi gunnah.
fathah tain bertemu dengan huruf waw, itu adalah idgham biguna. Wa aqi qimat matobi'i, ya, ya mati sebelumnya ada huruf yang bertanda kasroh, biasanya disebut matobi'i ya, katanya seperti itu. Nah ini alif lam, kemudian setelahnya ada huruf bertasdid, ini adalah alif lam samsiah. Wa aqimus, nah jadi dibaca lamnya itu tidak terdengar, langsung ke huruf selanjutnya. Wa aqimus sholata, wa itu mad badal, ya. Tuz alif lam samsiah, alif lam kemudian huruf za, zim, za, ya, bertanda tasdid, itu adalah alif lam samsiah. Zakah, kalau di wakaf itu adalah tak marbutoh, jadi bunyinya bunyi ha. Zakah, seperti itu, tak marbutoh. Sum adalah gunnah musyaddada. Summa tawallai, lai apa tadi, madlayin. Ada juga yang menyebutnya harfu lin, ada madlin, seperti itu. Tum adalah idhar safawi. Mim mati bertemu dengan huruf selain huruf mim dan ba, itu adalah idhar safawi. Nah, pada kesempatan kali ini adalah mim mati bertemu dengan huruf alif, itu adalah idhar safawi. Tawallaitum illa la mantobi qali mantobi lam idgham biguna. Fathah tain bertemu dengan huruf mim. Ikhfa. Minkum kum idhar safawi. Wa ikhfa hakiki. Tum adalah idgham mimi, atau ada juga yang menyebutnya idgham mutamatsilain. Nah, karena ini khusus mim bertemu mim, jadi dinamakan idgham mimi. Mu'ridun mad arid lisukun. Nah, Tafsir surat Al-Baqarah ayat 83 diantaranya, dan ingatlah ketika kami mengambil ikrar dari Bani Israil, maksudnya dalam Taurat, dan kami katakan janganlah kamu menyembah. Ada yang membaca dengan ta dan ada pula dengan ya, yaitu la ya'buduna, artinya mereka tidak akan menyembah kecuali kepada Allah. Kalimat ini merupakan kalimat berita tapi berarti larangan. Ada pula yang membaca la ta'budu, artinya janganlah kamu sembah, dan berbuat kebaikanlah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya, berbakti kepada kaum kerabat, kepada anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kepada manusia kata-kata yang baik, misalnya menyuruh pada yang baik dan melarang kepada yang mungkar, berkata jujur, ramah tamah terhadap sama manusia, dan inilah diantaranya hal-hal yang menjadi kebaikan menurut surat Al-Baqarah ayat 83 ini. Hadis tentang berbuat kebaikan. Man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir fala ya'dhi jarahu, wa man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir fayaqul khairan aw liyasmut, rawahul Muslim. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik. Kalau tidak dapat berkata baik, hendaklah diam saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini contoh tugas yang bisa kalian buat dalam bentuk YouTube atau TikTok, silahkan, terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi
nasir. Shadaqallahul azim. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembali